Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicurahkannya dan telah dilimpahkannya kepada kita nikmat-nikmat dan rizkinya, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama dan menyaksikan video saya kali ini. Dan tidak lupa juga kita hanturkan sholawat dan salam kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan kita ke agama yang Allah ridhoi, dan tidak ada agama di dunia ini yang diridhoi Allah selain agama Islam. Itu adalah keyakinan kita. Semoga sholawat dan salam kita tercurah atas Nabi besar kita, Nabi baginda Muhammad SAW. Pada kesempatan video ini saya akan membuat video yang sangat tersimpan atau video yang terpisah tentang klaim argumen yang tidak memiliki tanggung jawab, seolah-olah menggiring satu opini atau mempromosikan citra buruk di semua mata umat muslim bahwa Islam, Quran, dan Nabi Muhammad itu sangat susah diberikan kebenaran dan sangat susah diberikan pembuktian bahwa itu memang betul-betul pembuktian klaim kebenaran tanpa menganulir atau menjelek-jelekan kitab-kitab yang lain. Seolah-olah dia menggiring satu opini bahwa itu tidak pernah terbuktikan. Itu hanya asumsi-asumsi yang tidak mendasar, perkataan-perkataan sampah yang mengkerdilkan otaknya. Siapakah orangnya ini? Dia adalah dokter yang mengklaim dia memiliki pengetahuan dibanding semua orang, memiliki wawasan yang luas, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki IQ di atas rata-rata, sehingga di matanya semua orang ini tidak memiliki konsep pemikiran-pemikiran yang rasional. Kita tidak lupa orang-orang seperti ini sama seperti maling yang teriak maling dan menutupi kebodohannya. Dia mengangkat dirinya setinggi-tingginya supaya kelemahannya itu tidak bisa diketahui oleh orang. Sebelum saya menjelaskan kebenaran Al-Quran itu, saya akan menjelaskan bahwa versi yang Anda yakini, Bible yang Anda yakini, Anda harus tahu bahwa kalau Tuhan Anda sendiri mengklaim dirinya Maha Tahu, kalau Allah Anda sendiri mengklaim dirinya Dia adalah seorang yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan perintah-perintah, kenapa Dia menciptakan firman-Nya itu dengan kitab yang berbeda? Apakah yang masuk dengan kitab yang berbeda atau wahyu yang berbeda? Pertama, kalau kita bisa melihat, jangan kita lupa bahwa perkataan Kristen itu dilakukan atau diimani atau digunakan oleh berbagai orang. Pertama, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks. Saya mau katakan, kitab yang mana yang dibuktikan bahwa kitab ini adalah kitab yang benar-benar wahyu dari Allah. Kalau Anda mengatakan versi King James atau versi Lembaga Alkitab Indonesia yang paling benar, berarti secara tidak langsung Anda menistakan kitab orang Katolik, kepercayaan orang Katolik, atau kitab orang Ortodoks, kepercayaan orang Ortodoks. Apakah Anda berani mengatakan seperti itu? Kenapa Allah Anda sendiri bingung menciptakan 3 kitab yang berbeda? Kalau kita melihat kitab Kristen Katolik ada 73, sedangkan Kristen Protestan ada 66 kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Di mana yang dianggap sebagai firman Allah? Itu satu pertanyaan saya yang paling mendasar. Kalau Anda meyakini bahwa Kristen itu kenapa benar ketika Anda mengangkat topik dalam pembahasan video Anda,
Silakan Anda berkaca dulu kepada diri Anda. Apakah hukum Taurat menurut tradisi orang Yahudi, Allah menurunkan itu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi? Apakah itu adalah sesuatu yang telah tertulis, tersirat, dan penulisnya itu diketahui sampai sekarang? Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, apakah semua itu tulisan-tulisan memang betul-betul perkataan Nabi Musa? Apakah tulisan-tulisan yang berbenturan dari tradisi-tradisi Yahudi, naskah-naskah kuno, teologis yang rumit, disatukan, dipadukan menjadi suatu keutuhan? Kitab itu dijadikan suatu pedoman yang benar-benar wahyu Allah. Apakah tulisan itu ditulis secara bersamaan atau secara terpisah? Ini yang harus Anda jelaskan. Kalau kita melihat kitab 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, itu tidak pernah dituliskan siapa penulisnya. Maka tidak ada satupun pakar-pakar di dunia ini yang mengetahui siapa orang yang menulis kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh. Apakah itu yang Anda anggap sebagai suatu kebenaran? Metode yang digunakan dalam penulisan Bible tersebut hanya menggunakan tulisan demi tulisan dan salinan demi salinan. Apakah Anda bisa mengklaim dari ayat per ayat, perkataan-perkataan itu tidak ada campur tangan manusia? Silakan Anda jelaskan ini sejelas-jelasnya, daripada Anda menyudutkan, mempermasalahkan Nabi Muhammad yang kami muliakan dibanding nabi-nabi kalian yang sangat bengis, seperti Daud yang melakukan zina kepada Bathsheba lalu membunuh suami Bathsheba, dan seperti Nabi Nuh yang telanjang di kemahnya. Bagaimana Anda menanggapi seperti ini? Apakah itu suatu kebenaran firman Allah, Kidung Agung yang tertulis dengan sangat vulgar di situ? Apakah itu adalah wahyu Allah atau kisah manusia? Bagaimana Anda membuktikan itu? Dan bagaimana tulisan Petrus dari 2 Petrus yang tertulis di situ dari pasal 3 ayat 15 sampai 16, di mana dia mengatakan sangat jelas di situ bahwa tulisan-tulisan Paulus ini sangat sukar dipahami. Bagaimana seorang Petrus bisa menulis surat Paulus sementara Petruslah yang hidup di zaman Yesus, padahal Paulus ini tidak hidup di zaman Yesus. Bagaimana dia bisa menuliskan tulisan-tulisan Paulus ini? Itu berarti bahwa Petrus bukan yang menulis suratnya itu. Karena jelas di 2 Petrus ayat 3, 15 sampai 16 di situ sangat jelas dikatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus ini sangat sukar dipahami. Begitu juga di Lukas 1 ayat 1 sampai 4, seorang Theophilus yang tidak diketahui keberadaannya. Ada yang mengatakan bahwa dia keturunan orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Ada yang mengatakan bahwa dia keturunan orang Romawi. Ada yang mengatakan dia adalah pengacara Paulus pada saat pengadilan pada saat itu. Ini sangat sukar dipahami. Oleh lebih jelasnya